Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3431 sampai bab 3432. Di wilayah Laut Selatan, sebuah pulau kecil di daerah Muara. Ada rumah-rumah mewah yang tersembunyi di sini. Saat ini, di ruang tamu, 3 orang sedang duduk di sana. Pemimpinnya tidak lain adalah Chen Jie. Chen Jie mengenakan setelan hitam, duduk di sofa dengan menyilangkan kaki, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Di seberangnya ada Xian Pengfei dan Acang. Acang hanyalah adik dari Chen Jie, dan Xian Pengfei adalah adik dari Acang. Keduanya sangat memuji di depan Chen Jie dan tidak berani mengabaikannya sama sekali. Di ruangan redup itu, hanya ada kerlap-kerlip cahaya lilin, menyinari kelicikan dan keserakahan di wajah mereka. Saudara Chen, saya dapat melihat dengan jelas bahwa orang di foto itu adalah Ye Chong. Terlebih lagi, dia juga sangat kuat. Dia bahkan membunuh tuanku. Ya, Saudara Chen, kami yakin itulah Ye Chong yang kamu cari. Suara Acang rendah, dengan sedikit rasa bangga terpancar di matanya. Xian Pengfei mengangguk setuju. Ya, berita ini benar-benar akurat. Setelah mendengar ini, Chen Jie menunjukkan ekspresi ekstasi di wajahnya. Dia segera berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan penuh semangat, "Bagus, akhirnya aku menemukan bajingan ini." Kemudian, Chen Jie mengeluarkan 2 kantong emas yang berat dan beberapa keterampilan dari senjata ajaib luar angkasa. Pil dan benda lainnya dilemparkan ke Xian Pengfei dan Acang. Dia berkata dengan nada merendahkan, "Kamu pantas mendapatkan ini, kamu bisa pergi sekarang." Xian Pengfei dan Acang mengambil barang-barang itu, dengan senyum serakah di wajah mereka. Bagi praktisi di level mereka, ini adalah sebuah keberuntungan yang besar. Keduanya mengangguk dan membungkuk keluar kamar, meninggalkan Chen Jie sendirian di kamar. Chen Jie tidak ragu sama sekali dan segera bergegas kembali ke Pulau Abadi Cihang. Setelah kembali, dia dengan penuh semangat memberitahu Xiao Qiang berita tentang Ye Chong. Setelah Xiao Qiang mendengar ini, cahaya dingin muncul di matanya. "Bagus sekali, kami akhirnya menemukan anak ini, pergi dan tangkap dia." Mendengar ini, Chen Jie sedikit bingung. "Baiklah, Tuan Xiao Qiang, milik Ye Chong kekuatannya tidak boleh diremehkan. Saya khawatir saya bukan lawannya." Meskipun Chen Jie bersemangat, dia juga tahu bahwa ada kesenjangan antara kekuatannya sendiri dan Ye Chong. Xiao Qiang mendengus dingin, mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekan bahu Chen Jie. Segera setelah itu, kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Chen Jie. Chen Jie langsung terkejut, dan kemudian dia merasakan kekuatan di tubuhnya terus meningkat, menembus batas, dan kemudian terus meningkat. Hampir seketika, tingkat kultivasinya telah dinaikkan ke tingkat ke-18 dari Heaven Ascender. Chen Jie merasakan kekuatan di dalam tubuhnya melonjak, dan matanya menunjukkan keterkejutan dan keserakahan. "Sekarang, kamu harus cukup kuat untuk menangkap Ye Chong," kata Xiao Qiang dengan dingin. Dalam sekejap, dia mendapatkan peningkatan kekuatan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain seumur hidup mereka. Chen Jie sangat bersemangat hingga dia hampir menjadi gila. Dia semakin merasa bahwa tidak ada salahnya mengikuti Xiao Qiang. Setelah itu,
Chen Jie segera berlutut dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, Tuan Xiao Qiang. Saya pasti akan memenuhi misi saya." Tangkap kembali Ye Chong. Kemudian, Chen Jie berdiri dan segera memanggil 4 tuan. Para master ini dipilih dengan cermat oleh Chen Jie. Mereka masing-masing memiliki kekuatannya sendiri dan setia kepada Chen Jie. Kelompok itu dengan cepat berangkat dari Pulau Abadi Cihang dan langsung menuju ke kota Sangpi, bersiap untuk menangkap Ye Chong. Mereka tidak tahu bahwa ketika mereka tiba, Ye Chong telah meninggalkan kota Sangpi. Di Tiongkok Utara, di antara pegunungan yang bergulung-guling, terdapat punggung gunung terpencil yang disebut Liu Jialing. Di sini, ada desa pegunungan kuno yang tersembunyi di antara pegunungan, desa Liu Jia. Liu Jiachun adalah kampung halaman Liu Jing. Tempat ini seolah menjadi sudut yang terlupakan oleh zaman, jauh dari hiruk-pikuk kota, tetap mempertahankan ketenangan dan kesucian primitif. Desa pegunungan dikelilingi oleh pegunungan yang berbukit-bukit, dan pepohonan hijau menutupi pegunungan. Ini adalah penghalang hijau yang diberikan oleh alam. Orang biasa tidak bisa masuk ke sini. Saat ini, Ye Chong dan Liu Jing berjalan melewati pegunungan dan tiba di Liu Jialing. Berdiri di ketinggian Liu Jialing, Anda bisa melihat pegunungan yang megah, berkelok-kelok dan bergelombang seperti naga raksasa. Garis besar pegunungan menjulang di balik kabut, seolah tertutup selubung misterius. Matahari bersinar di puncak terdekat, memantulkan bercak cahaya keemasan. Di kaki gunung, pepohonan hijau mengelilingi pegunungan, rimbun dan hijau, memberikan rasa vitalitas bagi masyarakat. Aliran sungai di Gunung Liu Jialing sangat jernih, mengalir dari tempat yang tinggi, mengeluarkan suara gemericik. Sesekali, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan dedaunan dan rumput berdesir. Itu desa Liu Jia. Liu Jing menunjuk ke sebuah desa yang terlihat tidak jauh. Ye Chong menoleh dan melihat bahwa itu memang sebuah desa kecil yang terpencil, yang tampak sangat sepi. Namun, yang mengejutkan Ye Chong adalah desa itu tampak agak menakutkan dan diselimuti olehnya. Ye Chong tidak memperhatikan dan mengikuti Liu Jing ke arah Liu Jiachun. Setelah turun dari Liu Jialing, setelah berjalan beberapa saat, kami sampai di desa tersebut. Hal pertama yang menarik perhatian adalah jalur yang berkelok-kelok. Jalan batunya ditutupi lumut dan terlihat antik. Di kiri kanan jalan terdapat rumah-rumah berserakan di lereng bukit, beratap genteng berwarna biru. Saat itu waktu makan siang, dan asap mengepul dari cerobong asap, terjalin dengan awan dan kabut di pegunungan. Ketika Liu Jing masih kecil, Hui Zhen ditemukan oleh Master Xian Xuan dan dibawa pergi dari sini, jadi dia tidak memiliki banyak ingatan tentang kampung halamannya. Dia memberitahu Ye Chong semua yang dia ingat. Pemandangan di Liu Jialing sangat indah dan memiliki 4 musim yang berbeda. Pemandangan alam di sini berubah seiring musim dan sangat indah. Penduduk di desa ini tidak banyak, sebagian besar adalah orang tua dan anak-anak yang sudah turun-temurun tinggal di sini. Meskipun sebagian besar anak muda keluar rumah untuk mencari nafkah, namun masyarakat yang tinggal di rumah masih mempertahankan ritme hidup tradisional. Bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Kehidupan mereka sederhana dan harmonis, tanpa ada persaingan dari dunia luar.
Setiap rumah tangga di sini adalah halaman khas desa pegunungan. Halaman biasa akan dipenuhi dengan berbagai bunga dan tanaman. Pada pergantian musim semi dan musim panas, wangi bunga melimpah sehingga menarik kupu-kupu untuk terbang dan lebah untuk mengumpulkan nektar. Terdapat sebuah sumur kuno di pintu masuk desa. Air di dalam sumur yang jernih dan manis menyehatkan masyarakat desa ini. Menarik sekali di sini. Ketika saya masih muda, saya dan beberapa teman sering mengejar dan bermain di pegunungan, memanjat pohon, memetik buah-buahan liar, dan menangkap ikan-ikan kecil di tepi sungai, serta merasakan kesejukan di sungai dengan telanjang kaki. Liu Jing berkata dengan penuh semangat, terlihat sangat bahagia. Kedua orang itu berjalan sambil berbicara. Dan tak lama kemudian, mereka sudah sampai di pintu masuk desa. Di pintu masuk desa memang terdapat sumur kuno yang disebutkan Liu Jing. Namun area sekitar sumur dalam keadaan sangat berantakan, dipenuhi dedaunan dan debu yang berguguran. Tampaknya sumur kuno ini sudah lama tidak digunakan. Saat Ye Chong sedang mengamati sumur kuno, dua orang tiba-tiba bergegas keluar desa, satu memegang sekop dan yang lainnya memegang cangkul. "Berhenti, siapa kamu?" teriak salah satu dari mereka. Ye Chong dan Liu Jing baru saja mencapai pintu masuk desa, tetapi mereka dihadang oleh dua penduduk desa. "Berhenti, apa yang kamu lakukan?" salah satu dari mereka bertanya. Begitu dia selesai berbicara, penduduk desa lain diam-diam menembakkan panah ke arah Ye Chong. Ye Chong mengelak dengan mudah. "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa penduduk desa ini juga benar-benar harimau." Sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia mulai mengambil tindakan. Liu Jingliang buru-buru berkata, "Jangan lakukan apa-apa. Saya juga dari desa ini." Kedua penduduk desa itu tercengang. Apakah kamu juga berasal dari desa ini?" Kedua penduduk desa ini terlihat seumuran dengan Liu Jing. Diperkirakan mereka belum pernah melihat kecantikan seperti Liu Jing di desa ini. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Liu Jing, mereka merasa gatal di hati. Namun, keluar tanggung jawab, dia memblokir kedua orang itu dari pintu dengan sangat bertanggung jawab. Liu Jing mengangguk dan berkata, "Ya, saya dari desa ini, nama saya Liu Jing." Su Kai dan Wang Da tercengang saat mendengar nama Liu Jing. "Apa, Liu Jing?" kedua orang itu berkata serempak. Liu Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ada apa?" kedua penduduk desa itu memandang Liu Jing dengan hati-hati dan akhirnya mengenali mantan temannya ini. Ada ekspresi keterkejutan dan kegembiraan di wajah mereka. "Saya Sukai, dan ini Wang Da," kata orang di sebelah kiri. Mata Liu Jing berbinar ketika dia mendengar ini. Liu Jing juga sangat gembira. Ternyata kedua orang ini adalah mantan teman Liu Jing. "Liu Jing, apakah itu kamu?" Sukai bertanya dengan heran. Wang Da tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ya Tuhan, kamu menjadi begitu cantik setelah bertahun-tahun tidak melihatku." Liu Jing tersenyum dan mengangguk. Kecantikannya tampak semakin mengharukan di bawah sinar matahari. "Ini aku, Sukai, Wang Da. Sudah lama tidak bertemu." Kai dan Wang Da menatap Liu Jing dengan tatapan kosong. Mereka tidak menyangka teman kecil mereka di masa lalu akan menjadi begitu cantik. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. "Hei, Liu Jing, kamu telah tumbuh begitu besar.
Kamu telah menjadi sangat cantik. Kami bahkan tidak bisa mengenalinya. Sukai tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Saat dia berbicara, wajah Sukai menjadi sedikit merah. Wangda juga menggema, ya, setelah bertahun-tahun tidak melihatmu, kamu menjadi semakin cantik. Setelah mereka berdua mengetahui bahwa itu adalah Liu Jing, mereka sangat senang. Mereka segera menjadi penuh perhatian dan dengan antusias mengundang Liu Jing ke desa. Mereka memuji kecantikan Liu Jing, tetapi mereka melupakan keberadaan Ye Chong untuknya. Sejenak, seolah-olah anak panah tadi tidak sama dengan apa yang mereka tembakkan, yang membuat Ye Chong merasa tercengang. Kemudian, Liu Jing, Sukai dan Wangda mengobrol dengan gembira sambil berjalan menuju desa. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia mengikuti mereka bertiga ke desa. Namun, Ye Chong tidak. Merasa tidak bahagia karena diabaikan Ramah. Teman muda itu terlihat antusias dan merasakan kehangatan di hatinya. Baru setelah dia memasuki desa, Liu Jing teringat bahwa Ye Chong masih di belakang. Sukai, Wangda, ini temanku Ye Chong. Liu Jing memperkenalkan Ye Chong. Baru kemudian Sukai dan Wangda memperhatikan Ye Chong. Mereka tersenyum canggung dan dengan cepat meminta maaf kepada Ye Chong. Saudara Ye, maaf, kami tidak memperhatikanmu sekarang. Ye Chong tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, aku mengerti. Kemudian, Sukai dan Wangda berjalan ke desa bersama Liu Jing dan Ye Chong. Ketika penduduk desa lainnya melihat Liu Jing dan Ye Chong, mereka semua berkumpul. Biasanya tidak ada orang luar yang datang ke desa, tapi kali ini dua anak datang, dan mereka semua datang untuk menyaksikan kesenangan itu. Kecuali beberapa anak muda, yang lain di desa semuanya sudah tua. Ketika mereka mengetahui bahwa gadis asing ini adalah Liu Jing, semua orang terkejut kehidupan selama bertahun-tahun. Seorang wanita tua dengan wajah keriput dan gigi tanggal berkata kepada Liu Jing, "Gadis ini telah tumbuh begitu besar. Apakah kamu ingat bahwa aku memelukmu ketika kamu masih kecil?" Liu Jing tersenyum. Dia sudah lama melupakan hal semacam ini. Seorang lelaki tua reyot juga datang. "Oh, gadis kecil, kamu telah tumbuh begitu besar. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Aku mengenakan pakaian terbuka celana selangkangan. Aku memelukmu." Liu Jing tersenyum sedikit canggung. Ye Chong menutup mulutnya dan tidak bisa menahan tawa. Baru setelah Liu Jing diam-diam memutar matanya ke arah Ye Chong menahan diri. Meskipun penduduk desa Liu Jing mereka tampak agak tidak masuk akal, tetapi dikelilingi oleh antusiasme penduduk desa, Ye Chong masih merasakan kesederhanaan yang telah lama hilang. Kemudian, Wangda berkata kepada Liu Jing, "Ngomong-ngomong, Liu Jing, ayo pergi menemui kepala desa." Liu Jing mengangguk dan berkata kepada Ye Chong, "Kamu juga pergi." Kemudian, kedua orang itu mengikuti Wangda dan Sukai dan berjalan menuju pusat desa. Saat mereka berjalan, beberapa orang melihat pemandangan desa. Di beberapa tempat, mereka tidak banyak berubah sejak Liu Jing pergi. Melihat familiar, Liu Jing merasakan emosi campur aduk di tempat kejadian. Dia menceritakan kisah masa kecilnya kepada Ye Chong, dengan senyum bahagia di wajahnya dari waktu ke waktu. Sukai dan Wangda menambahkan bahwa mereka bertiga bersama setiap hari mereka masih muda.
bermain. Ye Chong mendengarkan dengan tenang. Dia bisa merasakan perasaan Liu Jing terhadap tempat ini. Tanya Ye Chong. Ketika ditanya di sini, Liu Jing merasa sedikit sedih. Dia memberitahu Ye Chong bahwa dia adalah seorang yatim piatu dan orang tuanya telah meninggal sejak dia masih kecil. Dan liontin yang menakuti lampu pemicu jiwa adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan oleh ayahnya. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa tentang orang tuanya. Ketika dia masih kecil, Liu Jing mengandalkan bantuan penduduk desa untuk bertahan hidup sampai dia dibawa pergi oleh Master Xuan Xuan dan menjadi istrinya setelah mendengar ini. Ye Chong mengangguk, ingin menghiburnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tidak masalah, Liu Jing, kamu sudah dewasa sekarang dan tidak takut pada apapun. Ya, Liu Jing. Penduduk desa juga sangat menyukaimu, jadi mereka pasti sangat senang melihatmu tumbuh dan menjadi begitu cantik sekarang. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya, tapi dia tidak berharap kedua orang ini pandai menghibur orang. Sambil berbincang-bincang, beberapa di antara mereka sudah sampai di tempat kepala desa berada. Di luar dugaan, ini bukanlah kantor desa atau rumah kepala desa, melainkan tempat yang mirip pura. Tempat apa ini? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan bahwa Yin Qi yang dia lihat di Liu Jialing sebelumnya berasal dari kuil ini. Ini adalah tempat suci di desa, kuil Bodhisattva Pluto terbakar, kata Su Kai. Bodhisattva Randeng Pluto tampaknya adalah dewa amplop di desa. Meskipun dia memiliki beberapa kesan, dia sudah terlalu lama pergi dan tidak dapat mengingat detailnya. Wang Da mengangguk, itu benar. Ye Chong tidak tahu kenapa, jadi dia mengikuti Liu Jing dan dua orang lainnya ke kuil. Saat pertama kali memasuki gerbang, Anda dapat melihat sebuah candi di seberang halaman. Di dalam candi yang remang-remang, terdapat sebuah patung yang diabadikan. Saat mereka melihat patung ini, Ye Chong dan Liu Jing tercengang. Patung ini tidak lain adalah patung lampu pemicu jiwa, bersambung.